Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadina Afiansyah dari kelas Pendidikan Biologi A tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Negara Indonesia memiliki Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara maupun ideologi negara yang berada di tengah-tengah masyarakat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang kedudukannya sebagai pijakan atau fundamental dari berdirinya sebuah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Pancasila dapat disebut sebagai landasan ideologi negara, di mana di dalamnya memuat 5 sila yang mencakup kepada keseluruhan aspek dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, pemikiran, ataupun keyakinan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam berbagai bidang. Contohnya pada bidang sosial budaya dan ekonomi. Dalam artian Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima asas Pancasila ini dijadikan sebagai landasan masyarakat dalam bersosialisasi, bekerja sama, menjalani kehidupan bersama, dan menjaga hak asasi manusia. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, Pancasila harus berdasarkan pada keyakinan serta kesadaran penggunanya. Adapun makna yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi negara adalah: yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan untuk dapat mencapai cita-cita yang ada kaitannya dengan aktivitas kehidupan bangsa. Yang kedua, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila mengandung nilai luhur untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Yang keempat, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila turut membangun manusia yang berakhlak, berakal, dan beriman, di mana dijadikan sebagai pembangunan nasional yang pada hakikatnya didasari oleh pembangunan manusianya. Dan yang kelima, nilai luhur yang ada dapat menjadi kontrol untuk menyaring atau memfilter masyarakat Indonesia mendapatkan dampak positif dari arus globalisasi tanpa mendapatkan dampak negatifnya. Pada masa kini, ancaman bangsa Indonesia semakin terus berkembang pada setiap bidang. Contoh di bidang ideologi, yaitu yang sedang marak terjadi adalah munculnya paham radikal, di mana membawa dampak buruk pada kesatuan bangsa Indonesia. Pada bidang politik adalah sering sekali kita mendengar bahwa banyak pejabat negara yang terjerat kasus korupsi. Ini dinilai karena ganjaran yang mereka dapatkan masih bisa dibilang ringan jika melakukan hal tersebut di Indonesia. Maka banyak sekali pejabat yang tergiur dan akhirnya terjerumus ke dalam masalah korupsi. Selain itu, ada dari bidang ekonomi, di mana angka kesenjangan yang semakin tinggi yang mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas hidupnya dengan nyaman. Lalu dari bidang sosial budaya, yaitu semakin banyak pengangguran dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan kurangnya pemahaman mereka tentang nilai-nilai luhur yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak. Revolusi Industri 4.0 juga telah membawa sebuah perubahan besar yang bisa saja mengancam bangsa Indonesia jika para masyarakatnya tidak memahami dan membumikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun terus dipertahankan, sebetulnya Pancasila telah beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Tetapi karena akar dari nilai-nilai Pancasila masih terus dibumikan oleh masyarakat Indonesia, maka nilai-nilai tersebut masih cukup kuat untuk bertahan hingga saat ini. Pancasila akan terus digunakan sebagai pedoman hidup jika ada dorongan dari masyarakat untuk dapat terus berupaya memahami dan merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun Indonesia berada di tengah-tengah krisis yang sedang melanda seperti tindak kejahatannya semakin naik, munculnya paham radikal, dan sebagainya. Jika Pancasila tetap dijadikan sebagai cahaya penuntun mereka, maka Pancasila dapat mengenalkan kembali jati diri bangsa Indonesia dan kembali mempersatukan perbedaan yang muncul.
Sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan siapa saja yang menonton dan mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.